Halo semuanya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Kenalin, nama aku Tiara Shetati, biasa dipanggil Tiara. Di video kali ini, aku mau jelasin ke kalian sedikit mengenai tarif pajak. Kira-kira bahasan apa aja ya yang bakal aku bahas? Oke, yang pertama, ada pengertian tarif pajak. Tarif pajak sendiri merupakan salah satu indikator untuk menghitung besarnya pajak berutang. Yang kedua, ada indikator tarif pajak, di mana ada 4 komponen tarif pajak yang bakal aku jelasin nantinya. Yang ketiga, ada macam tarif pajak. Yang keempat, ada sistem dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Kira-kira sistem dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia itu seperti apa ya? Dan yang terakhir mengenai kebijakan tarif yang sangat erat hubungannya dengan fungsi budgeter dan juga fungsi mengatur. Oke, yang pertama mengenai pengertian tarif pajak. Nah, perlu diketahui nih teman-teman bahwasanya pengertian tarif pajak itu kan sangat amat global ya. Jadi ada beberapa pengertian tarif pajak menurut para ahli nih. Yang pertama, menurut Waluyo 2013, tarif pajak didefinisikan sebagai pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin tahun 2012, tarif pajak didefinisikan sebagai ketentuan persentase atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Nah, sedangkan Siti Rahayu 2010 ini mendefinisikan tarif pajak sebagai jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, teman-teman. Sehingga berdasarkan pengertian tarif pajak menurut para ahli ini, bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian tarif pajak adalah jumlah rupiah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Next, kita masuk ke bahasan yang kedua, yakni indikator tarif pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu 2017, ada 4 komponen tarif pajak, teman-teman. Yang pertama mengenai kesesuaian tarif pajak. Dalam hal ini, tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat. Kemudian, komponen yang kedua ini ada keadilan tarif pajak, di mana tarif pajak yang diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda pula. Yang ketiga, ada tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak. Dan komponen yang terakhir adalah kenaikan tarif pajak. Nah, dalam hal ini, apakah dengan naiknya tarif pajak itu nanti akan mempengaruhi penggalapan pajak atau tidak ya? Oke, next kita akan membahas mengenai macam tarif pajak. Perlu diketahui bahwa macam tarif pajak itu ada 4. Yang pertama ada tarif tetap, yang kedua ada tarif proporsional atau sebanding, yang ketiga ada tarif progresif, dan yang keempat ada tarif degresif. Yang pertama, ada tarif tetap. Nah, tarif tetap ini adalah tarif yang jumlah nominalnya itu tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya itu berubah sehingga besarnya pajak berutang itu tetap. Contohnya nih, ada bea materai untuk cek dan biaya giro. Berapapun nominalnya akan dikenakan 1.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ada tarif proporsional atau sebanding. Ini, tarif proporsional ini adalah tarif yang persentasenya itu tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya tarif pajak yang PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana PPN-nya sebesar 11%. Di mana sebelum 1 April 2022, besarnya PPN itu hanya sebesar 10%, teman-teman. Nah, berikut ini pembahasan secara singkat mengenai tarif tetap dan juga tarif proporsional ya, teman-teman, untuk memahami tarif tetap dan tarif proporsional. Nah, tarif tetap sendiri itu ketika dasar pengenaan pajaknya itu berubah, misalnya dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, 50 juta, 100 juta, itu tarif pajaknya tetap.
menjadi 6.000. Tapi kalau sekarang itu tarif pajak untuk bea materai itu 10.000 ya teman-teman. Nah, sedangkan tarif proporsional ini ketika dasar pengenaan pajaknya itu naik, maka utang pajaknya itu nanti juga naik. Karena utang pajak itu nanti berhubungan dengan dasar pengenaan pajak. Karena utang pajak itu didapatkan dari dasar pengenaan pajak dikalikan besar tarif pajak tersebut. Seperti itu. Oke, macam pajak yang ketiga ada tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, tarif progresif ini juga memiliki 3 jenis loh teman-teman. Yang pertama ada tarif progresif proporsional, yang kedua tarif progresif dan tarif progresif degresif. Di mana tarif progresif proporsional itu besar kenaikan tarif pajaknya itu sama besar. Sedangkan tarif progresif itu besar kenaikan pajaknya itu semakin besar. Nah, kalau tarif progresif degresif itu besar kenaikan tarif pajaknya itu semakin kecil. Nah, macam pajak yang terakhir itu ada tarif degresif. Nah, tarif degresif itu apa? Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya itu semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya itu meningkat. Nah, tarif degresif ini juga dibedakan menjadi 3, teman-teman. Ada tarif degresif proporsional, tarif degresif progresif, dan tarif degresif absolut. Nah, tarif degresif proporsional itu besar kenaikan pajaknya itu sama besar. Kalau tarif degresif progresif itu besar kenaikan tarif pajaknya itu semakin besar. Nah, kalau tarif degresif absolut itu besar kenaikan tarif pajaknya itu semakin kecil. Nah, untuk memahami ini ada beberapa tabel ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada tarif progresif proporsional. Jadi kenaikan tarifnya itu kan sama ya, tetap. Jadi misalnya sampai dengan 10 juta tarif pajaknya itu 15%, di atas 10 juta sampai 25 juta itu nanti tarif pajaknya 25%. Nah, kalau di atas 25 juta, tarif 35%. Jadi kenaikan tarifnya itu konstan teman-teman, tetap 10% kayak gitu. Terus yang kedua ada tarif progresif. Nah, ini ketika progresif tadi kan kenaikan tarifnya itu semakin besar ya. Jadi ketika dasar pengenaan pajaknya itu di atas 25 juta sampai dengan 50 juta, itu kenaikan tarifnya 5%. Terus di atas 50 juta itu 15%. Didapatnya dari mana? Dari tarif pajak di atas 50 juta itu dikurangi di atas 25 juta sampai dengan 50 juta. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada tarif progresif degresif. Nah, ini dasar pengenaan pajak, tarif pajak itu sangat mempengaruhi kenaikan tarif. Nah, kalau tarif progresif degresif itu nanti kan besarnya kenaikan tarif semakin kecil ya. Jadi, misalnya nih, dasar pengenaan pajaknya itu semakin gede dan tarif pajaknya juga semakin gede. Tapi kenaikan tarif pajaknya itu semakin kecil, didapat dari pengurangan tarif pajak dasar pengenaan pajak yang ditanyakan dikurangi tarif pajak yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada tarif degresif. Nah, tarif degresif itu ketika dasar pengenaan pajaknya itu semakin gede, maka tarif pajaknya itu semakin kecil. Jadi misalnya, ketika dasar pengenaan 50 juta, tarif pajaknya sebesar 30%. Tapi ketika dasar pengenaannya 100 juta, tarif pajaknya itu hanya sebesar 20%. Itu teman-teman. Oke, kita akan bahas yang selanjutnya, yakni sistem dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia itu gimana sih? Nah, ada tarif ad valorem dan juga tarif spesifik. Di mana tarif ad valorem itu adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. Nah, sedangkan tarif spesifik itu tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu. Nah, di Indonesia itu tarif pajak yang berlaku tuh di tiap pajak itu berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya di pajak penghasilan atau PPh itu menggunakan tarif progresif, sedangkan di pajak pertambahan nilai atau PPN itu menggunakan tarif proporsional. Seperti itu. Nah, kalau di pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu pakai apa? Pakainya tarif Denham gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai peraturan dan regulasi yang mengatur tentang perpajakan. Ada 3 peraturan dan regulasi yang mengatur tentang perpajakan. Yang pertama mengenai PP nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Next, kita bahas mengenai kebijakan tarif. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, bahwa kebijakan tarif itu sangat erat hubungannya sama fungsi masyarakat, di mana fungsi mengatur dan fungsi budgeter. Nah, kira-kira pajak itu digunakan sebagai apa sih dalam fungsi mengatur dan fungsi budgeter itu? Nah, di fungsi mengatur sendiri, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Misalnya nih, pengenaan tarif pajak tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah. Karena minuman keras itu sangat amat dilarang ya di Indonesia, hanya beberapa merek atau label tertentu saja yang diperbolehkan atau legal di Indonesia. Namun harganya pasti tinggi karena teks atau pajak yang digunakan juga tinggi. Kemudian di fungsi penerimaan atau budgeter, itu pajak digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah. Misalnya nih, pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Nah, pembiayaan pengeluaran pemerintah itu apa? Misalnya, pembangunan sarana dan prasarana yang banyak digunakan oleh masyarakat. Misalnya, bus, transportasi umum, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Wah, ternyata udah habis aja ya bahasan kita. Nah, mungkin cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada pembahasan yang tidak sempurna, mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Si dermawan suka bersih-bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.